Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Penny. Pada tutorial kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar membuat file presentasi menggunakan program Canva. Baik, kita cari browsernya. Kebetulan Ibu suka pakai yang Chrome ya. Namun kalian boleh menggunakan eh, program yang lainnya, bisa Mozilla Firefox ya, ataupun yang lainnya. Berikutnya saya pilih peramban, saya klik Google. Kemudian setelah itu saya ketikkan Canva. Lalu saya enter, saya pilih ini. Ya. Kita akan diajak untuk menuju halaman Canva. Nah, karena ini adalah komputer pribadi saya dan saya sudah sering menggunakan Canva, ini tidak saya keluarkan. Tadi otomatis masuk sendiri. Nah, untuk kalian yang menggunakan komputer milik sekolah ataupun bukan komputer pribadi, maka silahkan kalian login dulu atau masuk ya menggunakan cara yang kalian gunakan ketika awal kalian masuk. Bisa pakai email, bisa Facebook dan lain sebagainya. Ya. Ini ya, ini bukti bahwa Canva ini adalah halaman Canva milik saya. Kemudian untuk berikutnya kita geser ke bawah, kita pilih presentation. Ya. Nanti kita akan diajak untuk menjumpai banyak template ya. Ini template ya. Template atau bentuk-bentuk seperti ini ya. Ya. Kita pilih bentuk template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita pilih. Saya suka yang mana ya? Oke, misalkan saya pilih ini dan pilih yang tidak berbayar ya, Cah. Ya, tidak bayar. Nah, ini aja ya. Halaman yang pertama saya pasti akan memberikan judul. Berarti ini diklik, digeser. Kemudian ini halaman kedua. Kemudian halaman ketiga misalkan. Ya. Seperti ini sampai sejumlah 10. Ya, 10. Kita akan akan buat 10 halaman. Apakah bentuk templatenya boleh sama antara satu dengan yang lainnya? Boleh. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini masih berhubungan dengan sinyal ya, sehingga cepat lambatnya juga mengikuti sinyal. Kita buat 10. Yang pertama nanti kita buat yang pertama ini untuk halaman judul ya. Dan yang terakhir nanti untuk penutup ya. Misalkan kalau di sini thank you dan lain sebagainya. Sama. Ya. Kok sama terus ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, Ibu percaya kalian paham karena Canva ini bukan program yang baru saja kalian kenal. Kalian sudah menggunakannya beberapa kali ya. Untuk pembelajaran Ibu, kalian menggunakan Canva sudah 2 kali. Yang pertama untuk pembuatan animasi sederhana dari Canva. Dan juga yang kedua untuk hari ini atau tutorial kali ini yaitu membuat file presentasi. Ya. Baik, setelah dipilih misalkan ada 10, kita download dulu atau kita unduh. Kita klik tombol file, kemudian kita download atau unduh. Untuk mengunduh, muncul kotak dialog seperti yang kalian lihat. Kemudian di sini kita harus memilih tipe file atau jenis file. Yang tertulis PDF, tapi kita tujuannya kan mau mengedit teks tersebut atau mengedit gambar, maka kita buka saja, kita pilih yang PPTX. Ya, di sini ada all page 10. Jadi ini informasi tentang pembuatan template. Tadi kita punya 10 template. Klik tombol
download. Bisa kalian lihat ini proses downloadnya ya. Proses downloadnya. Di sini juga ada ini ya ini. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, sip, terima kasih. Baik, berikutnya kita akan mengedit file PPTX itu menjadi eh, data yang kita inginkan. Kita klik di bagian bawah ini, kita buka Windows Explorer. Ini ya, yang kuning ya. Ya, kita buka, klik. Kebetulan tadi saya sudah membuka beberapa ya, ini sudah ada. Saya praktekkan langsung saja biar kalian lebih paham. Saya klik Windows Explorer, muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita cari download. Ya, ini download, kita klik. Nah, di sini kita akan menjumpai file presentasi kita. Ya, ini ya. Ini belum semuanya terdownload ya, masih UTW ya. Nah, di sini judulnya ini Untitled Design. Nah, ini nanti kita akan mengubah sesuai dengan petunjuk soal. Baik, kalau nanti sudah penuh, berarti file ini kita klik atau kita buka, bisa klik 2 kali. Bentuknya menjadi seperti ini ya anak-anak. Dan untuk berikutnya, kita klik tombol ini, Enable Editing. Tombol ini penting supaya data ini bisa kita edit. Enable kita klik. Baik, sekarang judul. Ya, judul materinya yaitu blog. Ya, ini bisa kita blog, bisa kita delete, bisa kita backspace. Ya, blog. Kita mau memberi materi tentang blog, kemudian by Claudia, ya, seperti ini diganti by Penny Saryanti misalkan atau oleh seperti ini. Kemudian halaman yang kedua ini acuannya seperti soal yang kemarin ya. Kita sudah mengerjakan ada 10 soal. Nanti yang kalian buat untuk file presentasi nomor 1 sampai dengan nomor 8. Jadi untuk halaman pertama halaman judul, halaman terakhir adalah halaman penutup. Contohnya ini. Ya. Kita coba 3 slide dulu ya. Oke. Yang pertama ini adalah definisi dari blog. Ya. Apa itu blog? Ya. Sini ya. Kita ketik blog adalah, nah kebetulan saya kemarin sudah mengerjakan ya. Ini bisa saya copy. Ctrl C atau saya tekan tombol copy. Ya, ini tombol copy atau Ctrl C ya. Itu tombol kombinasi. Kemudian masuk ke halaman tadi, kita paste atau Ctrl V seperti ini. Ingat, Ctrl C, ya, lihat di keyboardmu, kita tekan CTRL, tekan terus ya, tahan. Kemudian ditambah atau bersamaan dengan C. Itu perintah untuk copy. Copy itu menyalin. Sedangkan untuk meletakkan kopian, kita tekan CTRL dan bersamaan dengan V atau tombol paste. Baik, tulisan ini sudah muncul karena sudah saya paste. Nah, untuk bisa mengedit, ya ini kan terlalu kecil. Jelas ini bisa diedit. Kita blok dulu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan tadi jenis hurufnya apa, kemudian ukurannya, misalkan 32. Oke. Terus perataan teksnya bisa kita atur sendiri. Ini alik left, rata kiri, bisa center, bisa rata kanan, bisa just TV, ya, seperti ini. Kemudian untuk spasi, jarak baris ya, line spacing, kita buka misalkan 1,5.
Sampai di sini paham? Lanjut. Berarti yang berikutnya adalah soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu definisi blogger. Blogger. Berarti di sini kita ganti teksnya, kita blok, kita ketikkan blogger. Terus ini kita blok, kita akan ganti dengan pengertian yang sudah kita cari kemarin. Ya, saya copy lagi ya, Ctrl C, kemudian saya Ctrl V, saya letakkan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, insya Allah bisa ya. Untuk jarak barisnya 1,5. Ya, kalau tulisannya kurang besar ya, kita bisa mengatur ukuran sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang kira-kira bisa dilihat audien ya. Ini terlalu ke bawah, ini bisa digeser ya. Kita klik, kita cari tombol yang seperti ini, pointernya arah panah 4 arah, kita tahan, geser. Ya, ini juga sama. Geser. Ini halaman yang kedua. Halaman yang ketiga berarti soal yang ketiga. Soal yang ketiga tadi apa? Oh, blogging. Definisi blogging ya. Berarti saya tambahkan sini blogging. Blogging. Ya. Kemudian pengertiannya. Bu, pengertiannya cuma satu. Ini bisa dihapus. Ya, ini bisa dihapus. Ya, kita klik, pilih, delete seperti ini. Saya tambahkan satu lagi, blogging. Ya. Nah, ini seperti ini. Saya Ctrl C, kemudian saya paste di sini. Adalah saya tambahkan ya. Ini terlalu kecil tulisannya. Saya blok dulu. Tadi pakai 25 atau berapa tadi ya. Kita coba 24 ya. Kalau kurang besar ya bisa kita besarkan. Line spacingnya 1,5. Bisa kita geser. Warna tulisannya misalkan mau diganti juga boleh. Ya misalkan merah. Sampai di sini paham? Baik. Nanti kalian selesaikan halaman pertama judul, halaman kedua untuk soal sampai dengan halaman ke-8 dan halaman yang ke-9. Oh, berarti tadi kalau soalnya 8 berarti mulai soal halaman slide kedua ya. Nanti yang terakhir yaitu penutup ya. Thank you misalnya. Setelah semuanya selesai diketik, diubah, diedit, kita simpan. Ya. Kita klik tombol file, kemudian save as. Lalu cari tombol browser. Browser ini fungsinya untuk mencari posisi atau lokasi penyimpanan data. Nah, kita bisa geser. Nanti kamu bisa pilih. Bisa pilih di lokal C, bisa lokal D, bisa juga my document. Yang penting kalian itu bisa niteni ya, menghafalkan kalau minggu depan atau lain waktu ibu minta untuk membuka data itu kalian hafal. Oh, di mana letaknya? Contoh saya pilih D, lalu saya pilih lagi. Ya. Ini saya perbesar dulu, terlalu kecil. Saya pilih lagi, misalkan ini, pelajaran ini di bagian BTIK kelas 9. Foldernya sudah ada. Nah, di kotak file name ini, kalian ketikkan, misalkan nomor absen kita. Anggap saja saya ada di nomor absen 27. Kemudian kelas saya ada di kelas 9 A. Kemudian nama saya, nama lengkap Penny Saryanti underscore atau garis bawah latihan 1. Latihan 1. Ya. Tadi bagaimana cara membuat underscore? Underscore itu garis yang ada di bawah ini. Caranya salah satu tangan kita, salah satu jari kita menekan tombol shift. Ditekan terus, jangan dilepas atau ditahan.
Kemudian yang tangan satunya lagi menekan tombol titik 2. Nah, sehingga antara shift dan titik 2 itu menjadi bersamaan menekannya. Otomatis nanti akan muncul, mohon maaf ya, tadi garis bawah ya, underscore ya. Mohon maaf ralat, berarti shift dengan tanda garis bawah. Ini ada di tombol keyboard sebelah kanan huruf 0. Ya, oke. Kalau sudah, klik save. Klik save. Nah, otomatis nanti data itu akan tersimpan. Nah, ini sudah ada. 279A Penny Saryanti latihan 1. Sampai di sini paham? Oke, sekarang kita close ya. Kita tutup, kita close. Kita coba cari ya. Cari berarti masuk ke Windows Explorer. Kemudian kalau yang di-download ya, tadi di-download itu kan masih Untitled Design, berarti belum kita edit. Dan kita tadi sudah menyimpan ada di tempat, contohnya tadi saya di D, ya. Kita cari coba di BTIK kelas 9. Apakah sudah masuk? Nah, ini sudah masuk. Kita coba buka. Kita klik 2 kali atau klik kanan open. Nah, dari ini halaman-halaman ini yang masih perlu diperbaiki silahkan diperbaiki. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya, Ibu yakin kalian pasti bisa. Terima kasih untuk tutorial kali ini. Kita akan bertemu lagi pada tutorial yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.